Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas sebuah mid-range di tahun 2020 yang bisa dibilang jadi rajanya waktu itu ya, yaitu Xiaomi Redmi Note 9 Pro. HP ini bisa jadi wishlist saya ya pada saat itu, tapi nggak kesampaian karena pada waktu itu baru awal-awal pandemi ya. Pengen beli waktu itu tapi akhirnya mengurungkan niat karena ya takutnya kondisi nggak membaik, perusahaan nggak membaik, dipecat atau apa, maka dari itu diurungkan untuk membeli HP baru. Pada waktu itu saya masih pakai Zenfone Max Pro M2 ya. Dan sekarang di 2022 alias 2 tahun setelahnya ternyata masih ada yang jual baru. Langsung saja kita mulai ya. Untuk yang saya sukai yang pertama dan cukup langka ya ada di HP sekarang ini, apalagi di Xiaomi, yaitu ada LED notifikasi. Sayang banget ya untuk HP sekarang jarang yang pakai LED notifikasi seperti ini ya. Lalu ada headphone jack yang pastinya nanti saya pakai buat review audio ya. Lalu secara overall desain itu cakep sih. Karena bodinya ini depan belakang ini kaca ya, Gorilla Glass 5. Jadi emang benar-benar cantik dan warnanya walaupun glossy tapi ternyata saya suka, padahal saya lebih suka warna yang doff gitu ya. Tapi kalau warnanya hijaunya ini keren gitu untuk glossy-nya. Untuk layarnya sendiri cukup oke ya, IPS 6,67 inci atau 6,57 ya, saya agak lupa. Yang pastinya ini masih 60 Hz, masih standar ya pada waktu itu ya. Memang belum rame HP-HP dengan refresh rate tinggi dari 90, bahkan sampai sekarang ROG pun sudah sampai 165 ya. Ini masih 60 Hz aja, tapi secara kualitas sudah oke. Kalau saya cek ya layarnya sendiri ini agak kebiruan kalau ya. Kalau beda dengan Xiaomi 11T saya yang agak kekuningan atau ke orange, lebih ke situ ya, lebih warm warnanya. Lalu sudah punch hole yang saya suka ya, walaupun punch hole-nya agak aneh karena sekitarnya ada kayak shadow hitam-hitam gitu. Kalau saya baca atau saya lihat review yang lama-lama ternyata memang seperti itu. Dan yang disayangkan untuk speakernya masih mono ya, hanya ada di belakang aja satu. Walaupun cukup lantang tapi karena sudah terbiasa ya pakai speaker stereo. Bahkan Redmi 10 saja sudah stereo ya, jadi ya agak kurang sih. Lalu kita tes performanya ya dengan Snapdragon 720G. Main untuk Genshin Impact sih jujur aja ya, ini saya Genshin Impact baru level 14-an karena memang nggak pernah main gitu ya, nggak terlalu suka, tapi buat ngetes aja. Ini cuman buat keliling-keliling aja, ada starternya tadi kelihatan ya, starter, padahal ini belum ketemu musuh belum apa, cuman jalan-jalan doang, tapi ternyata ada starternya. Jadi kalau menurut saya sih walaupun ini di kualitas low 60 fps tapi kok kurang nyaman ya. Kalau saya ya sudah mulai tidak nyaman sih kalau jalan-jalan gini aja, sudah tersendat-sendat ya. 720G pas 22 tahun yang lalu memang ternyata tidak cukup kuat ya untuk Genshin Impact yang sekarang ini. Mungkin Genshin Impact zaman dulu 2 tahun yang lalu masih kuat ya. Kalau sekarang sih karena filenya udah gede banget juga, bahkan ini kan cuma 64 GB ya, memori langsung habis ketika install Genshin Impact ini. Jadi kalau mau main Genshin Impact sih gak usah dibeli ya. Walaupun ini Redmi Note 9 Pro ini masih ada barunya sih, tapi mungkin cari yang G99 aja sih kalau memang mau main Genshin Impact. Agak disayangkan sebenarnya ya, tapi ya mau gimana lagi. Padahal secara kualitas grafisnya layarnya sih masih oke ya. Terlihat oke sih, ini nggak terlalu burik gitu ya untuk mainin Genshin Impact. Dan ini saya coba mainkan cuman sebentar ya, cuman 5 menitan itu aja sudah kerasa agak anget ya di bagian belakang bodinya. Jadi kalau misalkan dimainkan mungkin 15 menit 20 menit mungkin frame dropnya malah bakalan lebih parah lagi. Ini aja kadang nyedet-nyedet dan panas. Lalu kita main game selanjutnya, itu ada Grid, salah satu balapan mobil atau game balapan mobil yang menurut saya grafisnya paling oke ya. Dan ketika waktu install ini ternyata ada tulisan bahwa sebenarnya game ini secara official tidak mensupport
device ini. Jadi ketika dimainkan ini bisa dibilang ya ada pemaksaan ya, walaupun sebenarnya saya mainkan juga masih oke-oke aja ya, dan grafisnya juga masih kelihatan bagus. Untuk frame drop juga nggak terlalu terasa sih, bahkan nggak kerasa sebenarnya. Saya sendiri nggak terlalu jago ya main game balapan kayak gini, kelihatan kacau mainnya, tapi untuk ngetes grafis gridnya yang salah satunya paling oke. Lalu ada salah satu game favorit saya ya sepanjang masa, yaitu GTA San Andreas. Di sini juga jalan lancar, nggak ada masalah sih, nggak ada frame drop atau apa, dan HP-nya juga nggak cepat panas ya. Secara grafis juga masih oke, masih sangat playable sih kalau untuk GTA San Andreas. Untuk grafis yang saya pakai ini bawaan standar ya, jadi nggak saya utak-utik. Jadi ketika masuk main game langsung dimainkan aja tanpa masuk ke setting. Kalau pakai controller lebih enak lagi ya. Kalau pakai touch ini ternyata agak susah, lebih enak pakai controller. Jadi buat yang mau nostalgia mainin game San Andreas, di sini masih kuat. Untuk selanjutnya ada game MOBA LOL Wild Rift. Game MOBA yang sekarang ini saya mainkan ya, karena sudah lama nggak main Mobile Legends, sudah 3 atau 4 tahun, udah lama banget ya. Sempat pindah ke PUBG, sekarang untuk MOBA main LOL ini lagi. Nggak cukup sering sih, main paling cuman 1-2 match aja. Dan untuk grafisnya sendiri di sini LOL cukup kompleks ya, dan cukup berat sebenarnya kalau dibandingkan dengan MOBA yang lainnya. Masih dapat 60 fps, tapi memang untuk grafisnya yang paling low, paling bawah. Setelan-setelan seperti shadow dan sebagainya itu memang yang paling bawah, tapi masih sangat playable. Masih 60 fps ya, mantang di 60 fps. Dan segini pun udah cukup bagus ya, grafisnya nggak terlalu kelihatan burik sebenarnya. Kalau untuk dari segi panasnya sih masih nyaman ya untuk dipegang HP-nya, jadi kalau menurut saya nggak terlalu ada masalah. Ketika Redmi Note 9 Pro keluar ini, memang Redmi Note 9 series itu nggak terlalu banyak varian ya, cuma ada 2, Redmi Note 9 dan Redmi Note 9 Pro, udah itu aja. Paling untuk sayangannya Poco X3 NFC ya. Beda dengan sekarang Redmi Note 10 atau Redmi Note 11 itu cukup banyak variannya, dan sayangnya malah nggak terlalu tertarik. Apalagi dari desain menurut saya ini cukup ikonik ya. Ada kamera 4 di tengah dan ada device di bawah. Cukup ikonik karena memang di HP-HP lainnya bahkan sampai sekarang yang modelnya seperti ini pun juga jarang gitu ya. Untuk hasil kameranya saya tampilkan di sini. Ada beberapa, dan menurut saya sih dari kualitasnya sih saya masih oke ya, dipakai di tahun 2023 ini masih cukup oke. Dari detailnya, dynamic range, terus untuk saturasinya kalau menurut saya sih oke ya, terutama di kamera utamanya. Untuk makro nggak usah digagas lah ya. Untuk rekaman video sudah bisa 1080 60 fps, jadi cukup oke lah ya. Ya masih goyang-goyang ya, wajar lah ya, HP 2 tahun yang lalu. Untuk kamera depannya ya masih oke lah ya, kalau menurut saya masih cukup jelas. Di 2023 ini masih bisa kepake banget lah kalau dibandingkan dengan HP dengan harga yang sama ya. Ini saya beli 2.300.000-an, jadi masih cukup oke lah. Kesimpulannya, di harga 2.300.000-an saya beli ini ya, masih baru, segel Xiaomi ini cukup worth it ya. Kalau dibandingkan dengan HP sekarang dengan harga 2.300.000, ini masih sangat bisa bersaing ya. Ini yang saya beli yang ukuran 6/64 GB, yang dulunya mungkin sekitar 3.500.000-an, 3.400.000, sekarang tinggal 2.300.000, dan masih baru, masih segel Xiaomi.
Mungkin itu aja dari saya untuk review Redmi Note 9 Pro di tahun 2022 akhir ini. Semoga bisa membantu untuk mencari HP yang diinginkan yang sesuai dengan budget. Sukses selalu buat kita semua. Terima kasih sudah menonton review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.